Seandainya kita sudah memiliki software High Score Plus, lalu kita ingin berlatih, tapi kita tidak punya data, nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita bisa memperoleh data dahulu. Bisa dengan melakukan eksperimen, tapi bisa juga dengan menggunakan software atau website yang memberi kita akses untuk mengambil data. Ya, datanya cukup baik. Ya, walaupun dalam banyak kasus ada impuritasnya, tapi ini data satu fasa. Ya, kita bisa masuk ke dalam website berikut, ya, RRUFF. Ini adalah website yang memberi akses untuk data XR, termasuk data XRD. Ada juga data lainnya. Kalau kita belum tahu nama mineral, kita bisa lookup. Tapi kalau kita sudah bisa tahu namanya, entah dari literatur atau apa, ya kita bisa ketikkan. Misalkan kita ingin mengambil data spinel, ya ini, ya spinel, ya kita bisa ketik huruf besar huruf kecil sama saja. Ya ini nama mineral ya. Kalau ada nama mineralnya nanti akan muncul datanya kalau memang ada data XRD-nya. Kalau ada data lain yang misalnya inframerah, itu juga akan muncul, tapi bisa jadi tidak ada data XRD. Ini spinel sudah saya cek, ada data XRD-nya, jadi saya pilih ini. Lalu kita bisa klik search, ya, nanti akan masuk. Nah, kita bisa ada banyak pilihan, ya. Kalau kita lihat semua begini ya, ideal chemistry-nya, tapi ternyata nanti detailnya ada AL ini disubstitusi oleh CR ya. Kita ambil yang pertama aja. Nah, ini ada banyak data ya, yang kita tertarik adalah terkait dengan data XRD. Ya, jadi kita langsung ke XRD ya, lalu kita masuk klik sini ya, ini datanya ya, bentuknya dua kolom, nanti kita akan lihat. Tapi ini kita bisa save langsung. Kalau kita klik keluar datanya, kita bisa baca, tapi kita langsung aja save di dalam folder yang kita mau simpan ya. Ini save link S ya. Ini dia datanya, kita taruh di folder kita bekerja. Ya, misalkan saya mau kerja di dalam folder ini, ya, lalu di dalam folder satu lagi adalah eh, yang lebih supaya nggak terlalu bingung ya, saya bikin folder baru lagi, new, new folder, saya kasih nama latihan. Ya, nah di situ saya sudah masuk ke dalam folder latihan, saya save, ini formatnya ASCII text, ya. Oke, sudah masuk. Lalu saya bisa buka, ini bentuknya, ya. Jadi dua kolom, ya. Kolom pertama ini adalah dua theta, kolom atau sudut tamburan. Kolom kedua adalah intensitas. Dalam hal ini satuannya adalah counts atau cacah. Dan di bagian atas adalah metadata alias data yang menjelaskan mengenai data di bawah ini, ya. Nah, method chemistry-nya itu sebenarnya di dalamnya ada CR, ya, tidak hanya AL. Ya, ini rumus kimianya. Ya, kalau kita lihat di sini ada Mg, ada Al, ada Cr, ada O. Ini O. Ya. Nah, ada komplikasi artinya begini. Di sini okupansinya Al ini tidak 100%. Artinya Al ini sebagian kecil disubstitusi oleh Cr. Ya, jadi ada Cr masuk ke dalam Al sedikit ya persentasenya. Nah, itu mengakibatkan kita merefine-nya harus melakukan refinement terkait dengan order disorder. Nah, detail mengenai refinement order disorder ini akan dibahas dalam video lain, ya. Jadi kita sekarang ini fokus bagaimana menjalankan program ini, ya, yang maksudnya data ini, ya, di dalam iScore Plus, ya. Kita tahu ini di sini sebetulnya uh, source source-nya adalah CU standar ya, biasa cover. Tapi bagaimana kalau nanti suatu saat kita dapatnya source-nya adalah cobalt, ya. Apa yang kita harus rubah di dalam iScore Plus, ya. Nah, jadi nanti akan saya tunjukkan. Nah, tahap pertama sekarang adalah kita merubah formatnya. Format yang diterima di iScore Plus salah satunya adalah dua kolom, betul, dua kolom, tapi tidak ada komanya.
dan tidak ada metadatanya. Jadi ini akan saya buang atasnya. Ya, lalu ini udah paling atas ya. Komanya saya ganti menjadi spasi atau kosong. Replace. Saya replace koma, ini koma ya, menjadi kosong. Ya. Jadi saya replace. Ya, sudah. Ini sudah tidak ada koma lagi. Jadi pemisahnya adalah spasi. Ya, satu spasi. Lalu saya save as. Saya harus memastikan, saya kasih nama mudah. Kita perlu pastikan, maaf, kita perlu pastikan extensionnya adalah ASC, bukan TXT. Maka, ini saya kasih tanda kutip, lalu saya save. Sudah selesai. Ya, ini bisa saya tutup. Sekarang saya lihat ke folder latihan. Oke, nah ini di folder latihan, ini ada ASC. Ya. Kalau saya nggak pakai tanda kutip, tadi nama filenya jadinya spinel.asc.txt. Tapi biasanya txt-nya tidak ditampilkan di dalam Windows. Ya. Ini sudah saya pastikan txt-nya tidak muncul. Nah, sekarang kita bisa langsung drag and drop. Ya, drag and drop ke iScore Plus. Atau open, file open bisa. Ya. Tapi drag and drop ternyata juga bisa. Ya, ini saya drag. Ya, itu dia datanya. Ya. Jadi datanya begitu. Lalu kita bisa langsung merefine. Oh ya, ini database yang ada di software ini, iScore Plus ini, yang saya pakai ini. Nah, database-nya ini ya, jadi ada PDF 4 ya. Oke, jadi sudah ada PDF 4 organik, kemudian PDF 4 plus, lalu ada Axioms ya. Oke, sekarang saya bisa langsung aja ya. eh, saya langsung saja saya menghindari eh, saya ambil jalan pintas dulu ya, karena penekanannya adalah bagaimana kita menggunakan data XY, maksudnya dua kolom yang kita sudah rename menjadi ASC, lalu kita masukkan ke dalam iScore Plus, lalu sekarang kita ingin misalnya kita merubah lambdanya. Ya, kalau sekarang lambdanya adalah CU, cover standar di kebanyakan XRD biasanya cover. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata lambda kita adalah 1,79 yaitu cobalt ya. Nah, jadi saya bypass ya detail-detailnya, tapi saya gunakan langsung di sini IDE min. Jadi saya langsung di sini ini proses pencarian database ya, kemudian treatment untuk apa namanya menentukan background, lalu menentukan pix ini sudah langsung dilakukan oleh iScore Plus. Ya, kalau kita pakai IDE min, nah itu search and match-nya itu menggunakan database-nya mineral. Ya, oke, ini sudah ya, jadi sudah dimasukkan sekaligus ininya apa mineralnya. Jadi sudah di accept langsung ya, jadi dari candidate langsung di accept yang prosentasenya besar. Prosentase menutup puncaknya itu besar ya. Jadi kita akan detailnya lain apa namanya di lain video ya, tapi intinya sekarang ini udah oke, kita bisa langsung refine ya. Kita langsung refine, nanti kita langsung refine-nya secara otomatis. Ya. Kita bisa ke sini ya, execute fitting, atau boleh juga ke sini pilih-pilih ya kalau mau lihat-lihat. Lalu start fit, lalu supaya yakin ini default read file ya. Detail untuk membahas bagian apa saja yang di apa namanya, kalau kita mau mendapatkan extended read file gitu ya, jadi nggak default lagi, kita akan bahas di lain video ya, tapi yang sekarang default aja dulu ya. Kita ambil default, nanti tolong perhatikan ada window yang muncul, nanti ada tulisannya proses apa saja yang dilalui ya. Ini ada
cepat itunya prosesnya. Jadi tolong perhatikan window yang muncul itu ya. Ini saya klik. Nah, itu window-nya muncul. Scale, lalu flat background, more background, specimen displacement, lattice parameter, dan seterusnya. Ya, itu adalah proses yang dilakukan oleh default grid file. Kita bisa menambahkan nanti proses yang dilakukan, kemudian kita kasih nama lain. Yang itu dalam pembahasan video lainnya. Ya, oke, sekarang sudah. Ya, jadi di sini sudah dilakukan refinement. Ya, kalau kita mau lihat kualitasnya, ya terus terang ini tentu tidak baik ya karena kan uh, impuritasnya tidak didetailkan ya. Kita lihat sini, kita barusan klik difference curve ya. Jadi idealnya ini garisnya ini sebetulnya harusnya berfluktuasi di sekitar garis horizontal. Ya, jadi yang seperti ini kita bisa lihat nih. Ini berarti kurang pas ya, ini kurang tinggi gitu ya. Kemudian kita bisa lihat yang ini misalnya ya. Oh, ini berarti ini selisih antara pengamatan dengan perhitungan itu tidak, ini masih terlalu jauh ya. Jadi ini kita lihat ya. Jadi kenyataannya yang atas ya, ini adalah bawahnya, ini adalah selisih antara pengamatan yaitu yang merah dengan perhitungan yaitu yang biru ya. Oke, tapi kita nggak bahas detail refinementnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengganti lambdanya seandainya memang ada kebutuhan itu, misalnya karena memang kita mengambil data dengan anode atau source kobalt ya. Ini kalau di sini secara otomatis sudah ditulis copper ya. Sekarang bagaimana kalau kita mau merubah bukan copper tapi kobalt atau lainnya misalnya. Kita bisa masuk ke scan list ya, lalu di sini diklik ya. Oke, nah sekarang kita cari di bawah yang ada terkait dengan instrumen. Nah, ini instrumen setting ya. Kita lihat di sini ada anode material ya. Lalu di sini ada copper. Kalau kita klik, ini ada klik di sini. Nah, itu ada pilihan ya. Ada MO, molybdenum, kobalt dan lain-lain ya. Nah, kalau kalau ini apa? Kita bisa kebetulan kobalt sudah dicantumkan ya. Jadi kita bisa klik langsung ini. Kalau kobalt tidak dicantumkan, kita bisa sebetulnya mengganti secara manual angkanya di sini. Ya, di sini angkanya masih 1,54. Ini adalah angka untuk si apa namanya? Si copper. Kobalt tuh 1,79-an. Ya, jadi ini belum ya, belum jadi kan, belum ganti. Kita lihat pula di sini tulisannya masih copper, belum kobalt. Ya, jadi ini perlu di enter. Ya, kita enter, tekan enter. Ya, gitu ya. Ini tulisannya sekarang sudah menjadi kobalt. Lalu lambdanya tadi 1,54 sekarang sudah jadi 1,79-an ya. Oke, begitu demikian untuk kali ini ya. Jadi kalau kita sudah punya iScore Plus, kita bisa menggunakan data gratis untuk latihan ya, tapi perlu ditekankan lagi bahwa iScore Plus ini komersial, jadi kalau tidak mempunyai license-nya lebih baik menggunakan software yang open access ya. Software open access itu ada banyak, salah satunya Maut ya, Fullprof, kemudian ada juga GSAS ya. Itu juga software-software bagus ya. Demikian untuk kali ini. Sekian, terima kasih.